السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kehidupan manusia ketika di akhirat hanya ada dua saja. Kehidupan yang pertama adalah kehidupannya orang-orang yang diridhai oleh Allah, kehidupannya orang-orang yang takwa kepada Allah, kehidupannya orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling memuaskan, di tempat yang paling menyenangkan. Suasananya menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, rumahnya menyenangkan, makanannya menyenangkan, badannya menyenangkan, wajahnya juga menyenangkan. Sehingga dikatakan dalam sebagian riwayat oleh para ulama menyebutkan bahwa wajah-wajahnya ahli surga akan dirubah oleh Allah, diganti menjadi wajah-wajah seperti wajahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wajah yang begitu tampan, bukan wajah yang pas-pasan. Suaranya juga diganti dengan suara yang begitu indah, seperti suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang mana dulu ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam mengeluarkan suaranya untuk membaca kitab dari Tuhannya, maka angin pun berhenti bertiup, aliran air berhenti mengalir, hewan-hewan pun berhenti makan, bahkan sebagian saya mati saking indahnya suara Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu suara orang-orang iman dibikin oleh Allah seperti itu, begitu indah. hatinya dibikin penuh dengan ketenangan dan keyakinan,
seperti hatinya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semua perkara yang menyenangkan. Makanannya menyenangkan, apa saja yang dimau Allah sediakan. Tidak seperti makanan di dunia yang kita mau banyak yang tidak ada. Yang ada pun tidak bisa dimakan semua. Kalaupun bisa dimakan semua, akhirnya dikeluarkan di tempatnya, yaitu WC sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sifat surga dengan satu ayat yang ringkas tapi maknanya begitu dalam. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau engkau melihat di surga, maka engkau akan melihat kerajaan yang sangat besar dan nikmat-nikmat yang abadi untuk selama-lamanya. Satu orang ahli surga minimalnya kerajaannya sebesar dunia 10 kali lipat serta isinya yang istimewa. Tapi anehnya hadirin yang mulia, orang yang sudah diberi seperti ini, sudah dikasih janji seperti ini, dia masih sedih karena rumahnya bocor ketika di dunia. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari-bidadari yang nan cantik, masih sedih karena istrinya ngambek di dunia. Maka Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau sampai mengatakan, kalau ada orang ngaku iman, ada orang ngaku Islam, ada orang yakin dengan janji, ngaku yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang disediakan oleh Allah untuknya di akhirat sana, kemudian kok dia bisa gandrung dengan dunia, maka berarti ini orang otaknya sudah rusak, cara berpikirnya sudah salah, penalarannya sudah tumpul, karena dia tidak bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah, mana yang layak diperjuangkan, mana yang layak ditinggalkan, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang perlu dibuang. Seandainya sekarang kita ini hadirin yang mulia dikasih pilihan satu gubuk yang reot, kemudian juga dikasih pilihan ada istana dari emas dan istana dari perak, mana yang kira-kira kita pilih hadirin mulia? Tentu istana dari emas, istana dari perak. Tidak ada satupun yang bilang ya kalau bisa ya dua-duanya saja. Istana juga, gubuk reot juga, tidak ada yang bilang seperti itu. Karena apa? Karena kita punya pemikiran gubuk reot hanya nyusah-nyusahin saja, hanya ngregeti mawon. Tetapi kalau kita ini dikatakan milih dunia atau milih akhirat, ya milih dua-duanya. Kalau bisa di dunia hidup enak, akhirat masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, angan-angannya bagus, sayangnya amalannya kurang bagus. Maka Abdullah ibn al-Mubarak beliau mengatakan, taqulina qawlaz zahidina wa ta'malina amalal munafiqina wa fil jannati tatma'ina hayhata hayhat inna fil jannati qauman akharina wa lahum a'malun duna ma ta'malina. Wahai manusia, kamu itu kalau ngomongnya seperti orang yang zuhud saja. Wa ta'malina amalal munafiqin, tapi kalau amal seperti amalnya orang munafik, sholatnya ngantuk, males-malesan, masbuk di belakang, bahkan kadang-kadang kodok pun gak dikodok. Ta'malina amalal munafiqin, sudah amalannya males-malesan. Wa fil jannati tatma'in,
perasaannya ahli surga, perasaannya sudah setara dengan Sayyidina Abu Bakar, perasaannya setara dengan Sayyidina Umar, sehingga kalau ditanya, Pak istighfar Pak, istighfar apa? Saya ini salah apa saya ini? Padahal amalannya seperti amalan orang munafik. Hayhat hayhat inna fil jannati qauman akharina walahum a'malun duna ma ta'malna. Kalau amalannya seperti itu kok ngaku pengen masuk surga? Hayat, jauh jauh jauh. Surga sudah ada penduduknya, dan penduduk surga amalannya nggak sama dengan kita. Coba kalau kita lihat di dalam kitab-kitab hadis, kita lihat dalam kitab Fadilah Amal, kita lihat dalam Hayatus Sahabah, bagaimana mujahadahnya para sahabat, bagaimana mujahadahnya para aulia, yang mereka ini pengen untuk masuk surga. Bagaimana infaknya mereka, bagaimana sedekahnya mereka. Dan perlu kita lihat bagaimana infak kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana mujahadah kita. Tapi kalau ditarget suruh meningkatkan amal, saya ini yang perlu ditingkatkan apanya lagi? Taklim ya sudah tidur, tahajud ya sudah kebablasan, bayan ya sudah nggak saya dengar, apalagi yang perlu saya tingkatkan? La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan yang pertama adalah kehidupan yang begitu menyenangkan, kehidupan yang begitu menggembirakan, dan di sana orang akan bernikmat-nikmat untuk selama-lamanya. Kalau di dunia ini nikmat sehebat apapun, makanan seenak apapun, tidak ada namanya makanan yang bisa dinikmati selama-lamanya, kenikmatan yang bisa dinikmati selama-lamanya, gak bisa. Semuanya fana, semuanya akan ditinggalkan. Tapi kalau di akhirat tidak ada yang ditinggalkan, udah diem di situ sampai kapan? Ya gak ada akhirnya, terus enak terus. Maka diceritakan dalam salah satu hadis, ahli surga ini sekali ngobrol dengan istrinya duduk selama 300 tahun. Itu baru satu istri, pindah ke istri yang kedua 300 tahun lagi. Maka ada orang yang bertanya, apa enggak habis itu waktunya 300 tahun ngobrol dengan satu orang loh? Kalau di dunia 30 menit ngobrol itu sudah banyak-banyakin dosa. Tapi kalau di surga sana 300 tahun itu masih sebentar, karena akan ada waktu yang tidak terbatas yang disediakan oleh Allah untuk mereka. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang begitu mengerikan, kehidupan yang begitu menyusahkan. Bukan hanya mengerikan dan menyusahkan, kehidupan yang begitu menghinakan. Maka orang kafir di akhirat, begitu juga naudzubillah sebagian orang-orang yang iman yang maksiat dan tidak tobat dan tidak diterima tobatnya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan hanya disiksa dengan siksa yang keras, bukan hanya disiksa dengan siksa yang pedih, tapi juga disiksa dengan siksa yang menghinakan mereka. Dulu dia di dunia berat untuk menundukkan kepalanya, sujud kepada Allah, tidak mau menghinakan dirinya di hadapan Allah, maka Allah hinakan dia di hadapan seluruh makhluk untuk selama-lamanya. Dulu dia malu kalau masuk masjid, akhirnya Allah jadikan dia malu karena masuk neraka. Dulu dia malu untuk mendengarkan kebaikan, maka Allah permalukan dengan memperdengarkan keburukannya di hadapan semua manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan orang-orang yang tidak taat kepada Allah, kehidupan orang-orang yang maksiat kepada Allah, kehidupannya orang-orang yang tidak mengakui Allah adalah Tuhan mereka. Maka kullama khabat zidnahum sa'ira, tidak tambah hari
kecuali tambah panas, tambah hari tambah panas, tambah hari tambah panas, sehingga sebagian dari mereka mengatakan, sudah, ini sudah begitu berat, mari kita sabar saja. Akhirnya mereka bersabar selama 500 tahun. Dipukul kepalanya, pecah, diam saja. Potong tangannya, putus, diam saja. Tarik lidahnya sampai lepas, diam saja. Diam 500 tahun. Ternyata nggak ada perubahan. Akhirnya mereka ngomong, sudah, kalau nggak sabar, nggak ada perubahan, kita teriak saja. Pukul, teriak, potong, teriak, tarik, teriak, bakar, teriak. 500 tahun. Ternyata juga tidak ada perubahan sama sekali. Maka akhirnya mereka datang, sudah, kalau begitu kita datang kepada malaikat penjaga neraka. Qala alladziina kafaru li khazanati jahannam ad'u rabbakum yuhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai penjaga neraka, jaga-penjaga yang bagian bawah, bukan pimpinannya, mintalahkanlah kepada Tuhan kami agar kami diringankan siksanya sehari saja, nggak usah lama-lama, sehari saja. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu sudah datang utusan-utusan Allah? Bukankah dulu sudah datang dai-dai yang mengajak kalian untuk kembali kepada agama Allah? Qalu bala, betul sudah datang. Qalu fad'u, ya doa aja sendiri, jangan juru saya. Akhirnya mereka musyawarah lagi. Di dalam adab itu bermusyawarah. Coba ini kan malaikat-malaikat bawah, kita minta saja kepada malaikat-malaikat yang penjaga neraka yang paling besar. Akhirnya mereka sepakat datang kepada malaikat-malaikat. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak, wahai malaikat-malaikat, kami ini matikan saja, nggak kuat lagi dengan siksa neraka ini, matikan saja, matikan saja. Teriak-teriak begitu. Malaikat-malaikat itu diem saja, nggak dijawab. Dijawabnya 1000 tahun kemudian. Jawabannya apa? Qala innakum makithun. Dah, kamu di situ aja nggak bisa pergi. Ini balasannya orang-orang yang dulu diajak ngamalkan agama malah mencuekkan yang ngajak, jadi begini. Dicuekkan sama malaikat Malik. Lalu dibayani malah tidur, bagaimana kira-kira itu? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang kafir ini bermusyawarah lagi, ngobrol lagi antara mereka. Sudah, malaikat itu nggak layak diharapkan. Yang dia layak diharapkan hanya Allah, Tuhan hanya Allah. Sayangnya ngomong begitu itu ketika sudah di neraka. Coba ngomongnya ketika di terangkil ada gunanya. Ngomongnya di neraka sudah mau bilang iman yakin 25 majlis pun nggak ada gunanya. Tuhan hanya Allah, yang berkuasa hanya Allah. Kalau Allah mau ya kita keluar dari neraka. Maka akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana ahrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami ini memang orang-orang celaka. Keluarkan kami dari neraka, kembalikanlah kami ke dunia. Kami tidak akan bermaksiat lagi untuk selama-lamanya. Kalau sampai ngulang lagi, kami ini betul-betul orang bodoh, betul-betul orang zalim. Maka Allah berfirman, "Ihsya'u fiha wa la tukallimun." Diam kalian. Jangan sekali-kali berani ngomong dengan aku. Maka akhirnya mereka sudah di sana diam, begitu terus sampai kapan? Sampai tidak ada akhirnya, naudzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau merenungkan masalah ini, mau sedikit memikirkan masalah ini,
Maka masalah-masalah yang ada di dunia ini betul-betul bukan masalah. Kantong tipis bukan masalah, hujan bukan masalah, panas juga bukan masalah, ada teman gak ada teman juga bukan masalah. Yang masalah itu banyak teman tapi di neraka, itulah masalah. Kalau cuman sendiri tapi di surga juga enak, rame-rame di neraka ya tetap gak enak. Maka kalau orang mikirkan masalah ini, malu dia akhirnya dengan dirinya sendiri. Saya ini selama ini ngomong masalah ini masalah itu, padahal yang kecil-kecil saya bicarakan, yang besar yang berada depan mata saya malah gak pernah saya pikirkan. Maka sampai kalau seandainya ada dua manusia bertemu satu sama lain, kemudian mereka ini tidak cerita tentang agama, tidak bicara tentang surga, tidak bicara dengan neraka, tentang neraka, maka malaikat-malaikat yang ada di sekitar dia itu bingung. Manusia ini aneh betul. Iya aneh memang. Apa anehnya? Diciptakan surga dengan begitu indahnya, gak tertarik. Diciptakan neraka yang begitu mengerikannya, juga gak takut. Kok bisa dia itu malah ngomong kelobot, ngomong wereng, ngomong ini harga beras naik, harga bensin turun, kok malah ngomong begitu? Ya nggak pernah mikir derajatnya naik atau turun, nggak pernah dipikirkan. La ilaha illallah. Yang dipikirkan ini pilihan lurah, pilihan presiden, pilihan gubernur, nggak pernah mikir dia itu pilihannya dapat pilihan surga atau pilihan neraka, nggak pernah dipikirkan. Akhirnya malaikat itu lucu melihatnya, dan orang-orang yang ahli iman yang imannya lurus juga lucu melihat orang-orang seperti itu. Itu ibaratnya seperti ada musuh yang sedang datang menyerang, jutaan orang musuh sudah di depan gerbang desa kita, tiba-tiba ngomong sama temannya, ini sambalnya hari ini kok terlalu pedes ya. Maka temannya langsung, ini gak urusan sambal sekarang, ini musuh di depan nih. Walaupun sambal pedas kan urusan, sekarang musuh mau nyerang, apa persiapan kamu? Coba kalau urusan dunia itu orang paham, tapi kalau urusan agama dia cuma ngomong akhirat, kapan-kapan cek enom lagi. Nah ini pun rambutnya pun putih loh mbak, putih ini kan berwarna nih, cara umur nih cek tuh aku gini. Ternyata 1 detik kemudian berangkat ke akhirat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana tempat di akhirat sana hanya ada 2, maka orang di dunia ini sebenarnya hanya ada 2 golongan saja. Kalau kita lihat dari zahirnya manusia itu ya banyak macam-macam. Ada pelajar, ada pengajar, ada kurang ajar, juga ada. Manusia macam-macam. Ada yang pedagang, ada yang tukang macul, tukang ngarit, tukang rampok, macam-macam pekerjaannya manusia di dunia ini. Itu kalau kita lihat dari zahirnya. Tapi kalau kita lihat dari akhirat, dari segi agama, sebenarnya manusia ini hanya 2 saja. Manusia yang berjalan di jalan menuju surga, dan manusia yang berjalan di jalan menuju neraka. Maka kita lihat diri kita ini, amalan kita sehari-hari kita renungi lagi, kita cermati lagi. Sebenarnya yang terbanyak dalam kehidupan saya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu amalannya ahli surga apa amalannya ahli neraka? Kalau kita lihat, kita ini bisa sholat, kita ini bisa wirid, kita ini bisa taklim, kita ini bisa keluar dengan serius, kita ini dengarkan bayan tidak ngantuk. Kita lihat hidup saya, kita harus bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini jalan surga ini. Jalan surga ini walaupun sendiri, sebenarnya saya nggak sendiri. Bagaimana saya bisa merasa sendiri? Sedangkan jalan yang setempuh ini dulu adalah jalannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, jalannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, jalan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, jalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam,
jalannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bersama rombongan orang mulia, bagaimana bisa merasa sendiri? Maka orang-orang yang merasa sendiri, saya ini di kampung sendiri, Pak. Bahkan di provinsi saya juga sendiri, di Indonesia juga cuma sendiri. Oh, ini orang lamun. 200 juta orang di Indonesia kok sendiri, bagaimana? Kita ini tidak sendiri. Kita ini berada di rombongannya orang-orang mulia. Asal kita bertahan dalam rombongan ini, maka surga adalah tempat akhirnya. Insyaallah SWT. Walaupun kita ini jalan kaki, kakinya putus lagi, tetapi kalau di jalannya para nabi, nggak usah sedih. Kaki yang putus Allah akan ganti dengan kaki yang lebih baik di surga. Walaupun naik cikar, naik dokar, yang lain sudah naik Mercedes, masih naik cikar terus, nggak masalah. Sebentar lagi akan diganti dengan buruk yang berpindah ke sana kemari sekelip mata saja. Tapi kalau kita ini dilihat hari-harinya, kehidupannya, sedikit amal agamanya, amal agama yang sedikit pun itu dicampuri dengan kelalaian, campuri dengan ketidakikhlasan, campuri sudah yang sedikit malas riak lagi, Masya Allah. Maka kita harus sedih, kita harus banyak-banyak istighfar, karena ini berarti kita berjalan di jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, jalannya Qarun, jalannya Fir'aun, jalannya Haman, jalannya Abu Jahal, Abu Lahab, jalannya Ya'jud Ma'jud, jalannya Dajjal. Maka walaupun rame bareng Ya'jud Ma'jud, ya neraka akhirnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu jadi pertimbangan kita hari-hari, perlu jadi bahan renungan kita hari-hari. Sebenarnya saya ini sudah berjalan kemana dan mau kemana, bersama siapa? Kalau jalannya ini jalannya para nabi, walaupun penuh duri, walaupun bikin sakit hati, tapi akhirnya kesenangan yang abadi. Jadi kalau ketika jalannya ini jalannya orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, walaupun enak, walaupun banyak, walaupun menyenangkan, akhirnya adalah menyusahkan. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita fikirkan ini tiap hari dan kita memperbaiki diri kita setiap detik. Insyaallah hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan siapa yang diridhoi oleh Allah itu? Allah sudah mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tiap hari disuruh bercita-cita, disuruh meminta agar ikut jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu? Minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalannya orang yang dicintai oleh Allah adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan jalannya mereka ini punya ciri khas. Ciri khas yang pertama, para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada dan salihin punya ciri khas yang sama, yaitu punya keyakinan yang benar kepada Allah. Itulah ciri khas yang pertama. Yang dipikirkan, yang dirasakan, Allah lah yang kuasa, makhluk betul-betul tidak kuasa. Makhluk itu hanya sok kuasa dan merasa kuasa. Bagaimana makhluk itu bisa merasa berkuasa, padahal telinga yang ada di telinganya saja tidak bisa mengendalikan, mata yang ada di kepalanya tidak bisa mengendalikan, hati yang ada di dadanya tidak bisa mengendalikan.
Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, araftu rabbi bi fashi azaimi, aku mengenal Tuhanku dengan bolak-baliknya hatiku. Hati kita ini di dada kita, tapi bukan dalam kendali kita. Duduk di majlis bayan, pengennya katanya dengarkan bayan, sampai duduk setengah menit kemudian sudah meneteskan sesuatu. Lo katanya pengen bayan kok malah begitu, bagaimana? Ya inilah hati di dada manusia, tapi bukan dalam kendali manusia. Santri disuruh ngaji, ngapalin Quran, malah nyapal warung sekitar pondok. Lo kok bisa yang hafal warung sekitar pondok, Qurannya malah nggak hafal, itu bagaimana? Hati di dada manusia, tapi bukan dalam kendali manusia. Ada orang suruh keluar 4 bulan 40 hari, suruh menghidupkan masjid, tapi malah kawin. Disuruh menghidupkan masjid kok malah menghidupkan anak, bagaimana? Hati di dada manusia, tapi bukan dalam kendali manusia. Siapa yang mengendalikan? Allah, la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ulangi lagi dengan lisan kita, pikirkan dengan hati, dengan otak kita, yakini dengan hati kita. Yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, yang menciptakan hanya Allah. Makhluk tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah. Makhluk tidak bisa apa-apa kalau tidak diapa-apakan oleh Allah, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah diapa-apakan oleh Allah, maka yang kelihatannya tidak berguna jadi bermanfaat, yang kelihatannya biasa saja malah berbahaya. Contohnya ketika baginda Nabi SAW beliau hijrah ke Madinah, maka ketika beliau bersembunyi di Gua Thur sana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi beliau. Bukan didatangkan tembok, bukan didatangkan malaikat jutaan, bukan, cukup didatangkan laba-laba. Laba-laba yang kalau di rumah mengganggu pemandangan, kalau di WC mengganggu pemandangan, sampai bersarang di kepala sebagian orang yang otaknya sudah hilang. Ya, laba-laba yang begitu nggak berguna itu laba-laba, tiba-tiba bisa menyelamatkan Sayyidul Anbiya. Wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alin minal utumi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ingin menjaga seorang hamba, tidak perlu datangkan tembok, tidak perlu datangkan bom, tidak perlu datangkan meriam, cukup datangkan laba-laba, sudah selamat. Sebaliknya kalau orang itu sudah ingin dicelakakan oleh Allah, juga nggak perlu datangkan petir, nggak perlu datangkan gempa bumi, nggak perlu datangkan gunung meletus, cukup datangkan nyamuk saja sudah mati. Namrud laknatullah alaih yang ngaku jadi raja, ngaku jadi Tuhan semesta alam, Allah membunuhnya nggak perlu dengan yang aneh-aneh, yang ngeri-ngeri, cukup datangkan nyamuk satu sudah mati. Berarti yang mematikan bukan nyamuk, yang mematikan siapa? Allah. Yang menyelamatkan bukanlah, yang menyelamatkan siapa? Allah. Maka ini perlu diulang lagi, ulang lagi, sampai betul-betul menancap dalam hati. Hajat saya hanya kepada Allah, saya tidak perlu kepada selain Allah sama sekali. Gak perlu kepada anak, gak perlu kepada istri. Yang diperlukan adalah kasih sayang yang datang dari Allah, yang dimasukkan ke dalam hati anak, hati istri. Berapa banyak orang yang stres bukan karena orang lain, tapi karena istrinya. Berapa banyak orang yang dia ini gila masuk rumah sakit jiwa, bukan gara-gara utangnya, tapi gara-gara anaknya. Maka kita ini tidak butuh kepada anak, juga tidak butuh kepada istri. Kita ini butuh kepada Allah, la ilaha illallah. Inilah kehidupannya para nabi, para rasul. Kehidupan yakin kepada Allah. Bahkan para nabi, para rasul itu diantara ciri khasnya,
ketika manusia-manusia sudah tidak yakin kepada Allah, mereka sudah putus asa dari pertolongan Allah, para nabi tambah yakin dengan pertolongan Allah. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, kesasarnya di depannya ternyata lautan. Di depan lautan, belakangnya ternyata pasukan Fir'aun. Fir'aun membawa banyak tentara. Sebagian riwayat sampai mengatakan 2 juta tentara di bawah itu. Maka Bani Israel sudah teriak-teriak semua, inna lamudrakun, wes ketangkep nih jelas. Maju masuk laut, mundur hilang kepalanya. Maka ketika orang sudah galau semua, orang sudah panik semua, orang sudah lupa kepada Tuhannya, maka Nabi Musa mengatakan dengan penuh keyakinan, kalla inna ma'iya rabbi, sekali-kali kita tidak akan tertangkap Fir'aun, sekali-kali kita juga tidak akan terjerumus dalam lautan. Inna ma'iya rabbi, karena Tuhanku bersama aku, saya akan memberi petunjuk kepada aku. Maka hadirin yang mulia, di tengah-tengah suasana kacau begitu, Allah kasih lagi perintah yang tidak masuk akal. Awhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkat kamu ke laut. Coba kalau kita yang jadi Nabi Musa mesti protes. Kok tongkat taruh laut tuh buat apa gunanya? Makanya kita nggak jadi Nabi Musa. Karena pikiran kita seperti itu. Tapi Nabi Musa nggak tanya, ini perintah Allah. Di balik perintah Allah ada kesaksian. Pukulkan tongkat di lautan, terbelah jadi 12 jalan. Makanya ini kita ini punya keyakinan di dalam perintah Allah, di balik perintah Allah pasti ada kesuksesan, pasti ada kejayaan, pasti ada kemuliaan. Sebaliknya, ketika orang bermaksiat kepada Allah, pasti ada kegagalan, kehinaan, kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Seperti ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya, maka beliau mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau, maka lihatlah apa pendapat kamu, bagaimana pendapat kamu ini. Ini perintah yang begitu berat, anak yang begitu pinter kok disembelih. Kalau anaknya ngantuan, ya, anaknya tukang luyuran, diperintah sembelih, alhamdulillah sekalian. Tapi ini tidak, ini anak yang cerdas, anak yang cergas. Segala kesempurnaan anak ada dalam diri Nabi Ismail alaihissalatu wassalam ini. Ini tiba-tiba diperintahkan untuk menyembelih. Maka Nabi Ismail paham. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, paham, ayah saya seorang nabi, mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Maka dengan penuh ketabahan, penuh ketegaran dan keyakinan, beliau mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, engkau akan menemukan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya berangkat dari rumah ini, ayah sama anaknya berangkat. Iblis gak terima melihat orang ini dapat kebaikan, gak terima. Maka iblis datang kepada Siti Hajar mengatakan, Hajar, kamu tahu gak kemana anakmu pergi tadi sama suami kamu? Jadi katanya mau pergi ada keperluan. Itu bukan keperluan itu, anak kamu mau disembelih. Loh, masa iya mau disembelih? Enggak mungkin, Ibrahim sangat sayang kepada anaknya. Iya mau disembelih.
Katanya itu perintah Allah gitu loh, katanya itu. Oh, perintah Allah. Kalau perintah Allah, jangankan Ismail, saya disembelih pun juga nggak masalah. Nah, coba kalau anak kita datang, kita datangi, nak kamu diperintah Allah disembelih. Wah, nak kok disembelih, ibunya marah, bapaknya marah, ngamuk semua satu keluarga. Makanya akhirnya jadi keluarga yang tidak seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Maka kita ini nggak perlu menyembelih anak kita, yang perlu disembelih nafsu kita. Syahwatnya disembelih, keinginan maksiatnya disembelih, keinginan berbuat buruk disembelih, keinginan pulang setelah bayan disembelih. Kalau disembelih itu sepi itu jalan itu, masya Allah, yang rame markasnya. Insya Allah semuanya hadirin. Maka ini perlu kita yakini bahwa di balik perintah Allah pasti ada kesuksesan. Ada orang taat kepada orang kaya. Kenapa tuh kamu kok taat sekali sama orang kaya? Bagaimana nggak taat? Dia orang kaya, kalau nyuruh ya pasti dapat duit. Lah kita ini taat kepada Allah yang maha kaya kok nggak merasa beruntung, ini bagaimana? Maka bagaimana kita yakini betul, tanamkan betul dalam diri kita bahwa di balik perintah Allah, di balik ketaatan kepada Allah pasti ada kemuliaan dunia akhirat. Semuanya insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri khas yang pertama. Ciri-ciri hidupnya para nabi, para rasul, orang-orang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, ciri-cirinya mereka itu hidupnya tertib. Hidupnya ikut aturan syariat. Hidup bukan seenaknya, hidup ikut aturan Tuhannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Nabi para Rasul itu tidaklah mengucapkan apapun kecuali dari wahyu saja. Jadi hidup itu dilihat, mau langkah, ini langkah saya ada pahalanya atau tidak. Mau jual beli yang seperti ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Mau keluar dari masjid ketika sudah adzan diridhoi oleh Allah atau tidak. Mau nggak keluar 40 hari, sudah nisabnya, nggak keluar dari ridho Allah apa nggak keluar begini ini. Maka itu perlu dipikirkan terus. Bagaimana hidup ini 24 jam selalu dalam tertib syariat. Jangan sampai hidup kita ini jadi hidup yang seenaknya, enake piye, kuwi sing dilakoni, nek gak enak ya ora usah dilakoni. Mboten ngoten niku. Jadi kita ini harus hidup sesuai tertib, bukan hidup sesuai nafsu. Kalau hidup sesuai nafsu, maka di mana saja nggak akan baik. Kalau hidup dengan tertib, walaupun sendiri dalam kamar yang gelap gulita pun akan jadi baik. Insyaallah semuanya hadirin. Maka orang-orang yang iman hidupnya penuh tertib. Orang-orang yang tidak iman hidupnya itu seenaknya sendiri. Wa kana amruhu furuta. Urusannya orang-orang yang tidak iman itu selalu melampaui batas. Kalau lagi nggak mau pakai pakaian, maka pakaiannya pendek. Umur 30 tahun pakaiannya seperti bayi 3 hari. Tapi nanti kalau lagi pengen pakai pakaian panjang sampai diseret-seret. Nanti bagian lututnya disobek-sobek tanpa sebab. Jadi orang-orang yang tidak iman itu hidupnya penuh dengan kengawuran, penuh dengan keespedian. Inhum illa kal an'am balhum adall. Mereka ini adalah seperti hewan, bahkan lebih buruk lagi daripada hewan. Maka diibaratkan oleh para ulama, orang-orang yang tidak iman itu seperti kerbau. Kerbau yang masuk ke dalam sawah. Maka ketika dia masuk dalam sawah nggak mikir ini sawahnya siapa, nggak mikir rumputnya boleh dimakan atau tidak, nggak mikir nanti hasilnya bagaimana, enggak. Begitu lihat hijau-hijauan langsung timbul nafsunya, langsung dimuakan semua. Nggak mikir ini punya Pak Simin atau Pak Simun, nggak mikir, wes makan terus. Sampai tiba-tiba pemilik sawahnya datang, untung kepalanya, tuk. Baru kebo ini bilang, nggak boleh toh. Baru paham. Nah, begitu juga orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Begitu mereka melihat dunia, timbul nafsunya, timbul hasrat untuk berbuat seenaknya, menguasai dunia, makan sana, makan sini tanpa ada batasnya.
sawahnya tambah tahun tambah luas walaupun nggak pernah beli. Galengannya tambah besar, nggak pernah beli, itu tambah besar terus. Itu kalau orang sawahnya nggak pernah beli tapi tambah luas, itu nanti kuburnya tambah sempit itu. Wes pokoknya dia hidup dengan suenaknya itu. Tiba-tiba datang petugas kebersihan, malaikat Israil, tuk, kentung kepalanya. Oh, nggak boleh itu. Nah, sudah nggak boleh sekarang untuk main-main di dunia. Sekarang waktunya kamu di neraka untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini usaha hidup ini yang tertib 24 jam. Hadirin, dimulai dengan memperbaiki sholat kita, karena kalau orang itu sholatnya tertib, kehidupan lain juga tertib. Tapi kalau sholatnya ini sudah gak tertib, sholatnya ini toleh kanan toleh kiri, ya, maka nanti akhirnya kehidupannya sehari-hari juga toleh kanan toleh kiri. Tapi kalau sholatnya sudah tertib, kehidupannya tertib, dan orang itu tidak akan bisa tertib dengan baik kalau dia tidak pernah taklim, karena tertib hidup ini sudah ditentukan oleh Allah, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh baginda Nabi disampaikan kepada umat ini. Maka kalau orang pengen hidupnya tertib, nggak mau taklim, mustahil. Maka orang itu kalau pengen tertib tapi taklimnya ngantuk, mesti nanti ngawur. Perasaannya ngejos, tapi ngejosnya itu ke arah keliru. Jalur surganya kanan, dia malah ngambil jalur kiri. Apa sebabnya? Karena nggak pernah taklim. Maka bagaimana kita taklim di rumah kita, taklim di masjid kita, taklim di markas kita, kita hidupkan semua. Biar apa? Biar kita ini bisa hidup tertib 24 jam. Insyaallah semuanya hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini kumpul dengan manusia-manusia ini. Nah, maka bagaimana kita ini menjaga akhlak kita dengan manusia semuanya. Kita jaga akhlaknya, orang tua, anak muda, orang lama, orang baru. Kita jaga akhlak kita kepada mereka semua, sehingga akhirnya kita ini menjadi punya banyak sekali teman. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau orang itu akhlaknya baik, musuh pun jadi teman. Tapi kalau orang itu akhlaknya nggak baik, teman-temannya lari jadi musuh semua. Maka ada salah seorang datang kepada Ibrahim bin Adham, ngeluh, Tuan, saya ini nggak punya teman. Masa kamu nggak punya teman? Iya, saya nggak punya teman. Di kampung nggak punya teman, di masjid nggak punya teman, pokoknya nggak ada teman saya itu. Maka akhirnya Ibrahim bin Adham mengatakan, hei fulan, kalau yang kamu maksud itu teman, yang kamu maksud dengan kata teman adalah orang yang mau memuliakan kamu, yang mau ngikrom kamu, ya susah nyarinya yang seperti itu. Tapi kalau maksudnya teman itu orang yang mau kamu ikrom, gak ada orang yang gak mau diikrom. Nah, kadang-kadang kita itu nyari orang yang mau ngikrom kita, akhirnya walaupun muter dari Papua sampai Sabang sana ya gak bakal ketemu. Nah, memang kita gak layak diikrom. Tapi kalau orang yang mau diikrom ini, semua orang di sini dibelikan roti satu-satu ya mau semua. Dikasih duit satu-satu ya mau semua, gak ada yang nolak. Kecuali yang wali tingkat tinggi itu baru mungkin menolak. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini punya sikap, punya prinsip, ketemu orang Islam pengen memuliakan dia, bukan pengen dimuliakan oleh dia, karena yang Allah lihat tuh catatan amal kita, bukan catatan amal dia. Yang Allah lihat itu catatan amal kita, bukan amal dia, yang diurus amalan kita ini. Kalau kita isinya memuliakan orang, ya kita dapat pahala. Tapi kalau dimuliakan orang, ya orang yang memuliakan itu yang dapat pahala. Maka kalau orang itu memuliakan orang, dapat pahala. Kalau dimuliakan orang, belum tentu dapat pahala. Nah, kadang-kadang orang itu kebalik, kalau dimuliakan seneng, memuliakan kurang seneng. Dikasih duit seneng, ngasih duit nggak seneng. Nah, ini ada orang kebalik ini. Kenapa kebalik? Karena nggak mikir akhirat. Kalau mikir akhirat, dia kalau membantu orang itu seneng. Seperti Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu.
Beliau datang kafilah dagang dari Syam sana, 1000 unta dengan segala macam dagangannya. Maka tiba-tiba orang-orang pedagang Madinah datang ke rumah beliau semua. Wahai Utsman, ini kami mau bantu orang-orang di Madinah nih, jualkan barang-barang itu kepada kami. Kamu ngasih untung saya berapa? 2 kali lipat. Mau nggak mau, ada yang lebih mahal. Berapa? Ya 3 kali lipat. Nggak mau. 5 kali lipat. Nggak mau. Maka pedagang-pedagang heran. Mana ada yang lebih dari kami? Ini pedagang seluruh Madinah sudah kumpul ini. Nggak ada yang lebih mahal. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, Allah sudah janjikan 10 kali lipat. Oh, mampu apa tidak? Ya nggak mampu kalau begitu. Ya sudah, ini semua saya sedekahkan untuk orang Islam. Setelah sedekah senyum. Kalau kita setelah keluar, waduh, ya Allah, kenapa kemarin saya keluarkan uang itu? Nyesal saya, seandainya itu buat beli rokok dapat 1 bungkus. Ya, 1 bungkus rokok itu nggak tahu dosanya sudah berapa itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau berkorban jangan merasa berkorban. Kalau berkorban harus merasa diuntungkan. Karena disebutkan orang korban di dunia itu cuman sebesar kepalan tangannya, Allah besarkan, lipat gandakan ketika di akhirat sampai sebesar gunung Uhud katanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita punya prinsip memuliakan semua orang Islam. Insyaallah semangat hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan mudah kita dapatkan kalau kita meluangkan waktu kita untuk latihan tertib, latihan meningkatkan iman. Karena apa-apa itu kalau nggak diluangkan waktunya, ya akhirnya itu nggak ada waktu untuk itu. Kenapa kita dulu bisa tahu matematika 1 tambah 1 sama dengan 3 dan sebagainya? Kenapa bisa tahu matematika? Ya karena kita meluangkan waktu dari SD kelas 1 sampai SMP. Sampai SMA 12 tahun ngitung 1 tambah 1 terus gak pernah diganti. Akhirnya karena kita meluangkan waktu untuk itu, akhirnya jadi guru matematika. Kemudian lama-lama guru matematikanya itu mati juga. Ya. Masa ada guru matematika gak mati? Ya mati juga teman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk belajar iman, belajar tertib, belajar hidup ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu meluangkan waktu kita. Maka yang niat 4 bulan silakan ke depan, Pak. Mari, bismillah. Baik negeri jauh, IBB 4 bulan, Pak. 4 bulan 40 hari dalam negeri, Pak. Mari. 4 bulan 40 hari dalam negeri, bismillah. Monggo. Ya. Kasih jalan tuh yang mau ke depan. Masya Allah. Mari. Kurang lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan beberapa